Oke, beberapa waktu belakangan ini jujur saya lagi dibuat terkesima sama smartphone ini ya. Entah itu soal performanya, kameranya, desainnya, sampai-sampai saya tuh mikir, kelihatannya HP ini itu bisa jadi smartphone flagship terbaik di tahun ini deh. Gimana? Kalian setuju? Nah, sambil nungguin kalian nulis pendapat kalian di kolom komentar, yuk, mendingan langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya sekarang ini adalah smartphone terbarunya Vivo ya, yaitu Vivo X200 Pro. Yang harusnya waktu kalian nonton video ini smartphone-nya udah bisa dibeli ya, entah itu di vivo.com atau di marketplace kesayangan kalian. Atau kalau kalian mau lebih cepat, boleh deh cek link pembeliannya yang udah saya cantumin di kolom deskripsi. Oh ya, sebelumnya saya mau infoin dulu ya, kalau Vivo X200 Pro yang mau kita bahas ini adalah varian RAM dan storage 16/512 GB yang dijual dengan harga 17,999 juta. Sedangkan untuk warna ini adalah yang titanium grey. Dan sampai video ini saya buat, sayangnya nih guys, saya masih belum tahu ya soal kemungkinan ketersediaan varian RAM dan storage lainnya. Tapi kalau soal opsi warna, dilihat dari official websitenya di vivo.com, tersedia juga satu opsi warna lainnya, yaitu warna hitam atau carbon black-nya. Oke, saya mulai dari bagian desainnya dulu deh. Jujur ya, selama 2 minggu terakhir ini saya gunain Vivo X200 Pro ini, looks-nya itu beneran kelihatan premium banget guys. Dibalut dengan frame aluminium yang feel-nya berasa solid banget, begitupun dengan serat kaca pada bagian cover belakangnya. Lalu logo Vivo yang di-emboss dengan finishing chrome-nya yang ngasih kesan manis, plus desain sunburst pattern ring pada bagian housing kameranya, yang bikin saya selama pakai HP ini ya rasa pede aja gitu. Ya palingan saran dari saya buat kalian ya yang kemungkinan nantinya beli, mendingan dipakein clear case-nya yang udah disediain di paket pembeliannya ya, buat menghindari goresan-goresan yang bisa aja terjadi pada bagian cover lensanya yang memang kelihatan lebar ini. Kalau ngomongin soal feel-nya waktu digenggam, ya surprisingly masih yang termasuk ergonomis ya buat dipakai saya dengan satu tangan. Ya walaupun sebetulnya secara bobot nggak bisa dibilang ringan juga ya, tapi selama saya pakai bahkan dengan clear case-nya, scroll-scroll sosmed selama sejam masih kerasa yang nyaman kok. Nah, untuk di sisi atas smartphone-nya ini ada grill speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Sisi kirinya polosan aja nggak ada apa-apa. Dan bagian bawahnya ada slot dual nano SIM card, lalu lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker lagi yang udah jelas ya. Kalau Vivo X200 Pro ini udah support stereo speaker guys, yang untuk kualitasnya menurut saya udah termasuk yang oke ya untuk ukuran smartphone flagship. Nah, kalau untuk urusan layar, selain udah dibekali teknologi ZEISS Master Color Display yang menjamin tingkat akurasi warnanya, Vivo X200 Pro ini juga udah dibekali panel layar LTPO AMOLED 6,78 inci, resolusinya 2K, udah support tampilan gambar HDR10+, ada sertifikasi dari Dolby Vision juga, dan untuk tingkat kecerahannya ini beneran terang banget sih, bisa sampai di 4500 nits. Dan jujur ya guys, ini tuh kali pertama saya nyobain desain layar quad curve, yang artinya tepian layar di semua sisinya dibuat sedikit melengkung gitu, yang bikin sudut pandang dari visualisasi gambar di dalamnya jadi berasa lebih luas lagi. Secara kualitas udah pasti manjain mata banget ya, gambarnya jadi terlihat jernih, warna yang ditampilin juga kelihatan gonjreng dengan tingkat kontras yang nggak bikin sakit mata, dan tentunya smooth juga ya karena udah support refresh rate layar sampai di 120 Hz. Ya, dari pengalaman saya selama 2 minggu ini pakai ya guys, buat main game, streaming video di Netflix atau YouTube, nggak ada komplain lah ya. Bahkan nih ya, seringkali saya dibuat betah nih buat scroll-scroll timeline sosmed di layar HP ini. Untuk urusan performa, nah ini yang menarik guys. Vivo X200 Pro ini udah dibekali dual flagship chip ya. Ada MediaTek Dimensity 9400 dan juga Vivo V3 Plus chip. Yang kalau dilihat dari skor pengujian AnTuTu Benchmark versi 10-nya, ini bener-bener bisa dapetin skor yang ngeri banget guys. Lihat nih, sampai di 2,4 juta. Bahkan untuk skor single core dan multi core-nya di pengujian benchmark Geekbench 6 bisa mengungguli angka dari kompetitornya dengan gap yang menurut saya cukup tinggi nih. Dan performanya ini tuh sejalan dengan apa yang saya rasain selama pakai HP ini ya, sekitar 2 minggu terakhir guys. Dipakai buat main game Mobile Legends aman, grafiknya juga bisa disetting mentok rata kanan ya, alias di 120 fps-nya. Dipakai main game PUBG Mobile juga sama sekali nggak ngerasain kendala apapun ya. Sensitivitas fitur giroskopnya juga terasa smooth, dan main beberapa match dengan settingan grafik 120 fps-nya alias smooth ultra ekstrimnya beneran nyaman banget guys.
Bahkan mainin game berat sekelas Genshin Impact aja, Vivo X200 Pro ini sama sekali nggak ngalamin kendala apapun ya. Padahal saya coba main di settingan grafik high 60 fps-nya dalam waktu 1 jam. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu ya, kalau MediaTek Dimensity 9400 ini tuh adalah chipset kelas flagship terbaru yang paling powerful dari MediaTek, yang struktur fabrikasinya itu sebesar 3 nanometer. Jadi memang selain performanya yang powerful, chipset ini juga memiliki efisiensi daya yang sangat baik ya. Terbukti dari pengalaman saya gunain HP ini guys, SOT atau screen on time yang bisa saya dapetin itu bisa sampai nyaris di 10 jam. Bahkan pada skenario penggunaan yang cukup intens untuk motret dan rekam video, screen on time-nya pun masih bisa dapetin di angka yang terbilang tinggi ya, yaitu sekitar 6 jam. Bahkan ini baterainya pun masih tersisa 13% loh. Tapi ya memang harus diakui juga ya, ini tuh bisa terjadi berkat kapasitas daya baterainya yang meningkat dari yang sebelumnya sebesar 5400 mAh, sekarang naik menjadi 6000 mAh dengan teknologi Blue Volt Battery generasi ketiganya. Kalau untuk isi daya baterainya, sepengalaman saya untuk isi dari 1% sampai penuh hanya butuh waktu selama 53 menit aja ya. Dan tentunya ini berkat fitur pengisian daya cepat 90 watt flash charge-nya. Oh ya, hampir ketinggalan juga nih, Vivo X200 Pro ini selain support pengisian daya wireless charging, ini juga bisa reverse wireless charging loh. Jadi, semisal nih, kalian punya perangkat lain yang support wireless charging juga, bisa dimanfaatin nih HP-nya sebagai power bank darurat gitu. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan yang paling menarik tentunya dari HP ini ya, apalagi kalau bukan soal kameranya, saya mau infoin dulu nih soal bagian softwarenya. Untuk software, Vivo X200 Pro ini tuh menggunakan sistem operasi Android terbaru ya, yaitu Android 15 dengan dukungan UI Phantos OS yang terbaru juga nih, yaitu versi 15. Soal berapa lama dukungan softwarenya, informasinya bakal dapetin 4 tahun major update dan 5 tahun untuk security patch-nya. Sebuah angka yang menurut saya cukup ya untuk sebuah smartphone flagship. Karena buat kalian yang mungkin nih nantinya punya rencana buat gunain Vivo X200 Pro ini dalam waktu yang lama, itu pun kalau kalian nggak kegoda sama generasi yang berikutnya ya, kenyamanan penggunaannya itu akan tetap terjaga paling nggak ya selama 5 tahun. Dan jujur aja guys, selama saya gunain Vivo X200 Pro ini ya, dengan interface UI Phantos OS 15-nya, nggak tahu kenapa feel-nya berasa jauh lebih smooth dari yang sebelumnya ya. Buka kunci layar pakai sistem sidik jari ultrasonic under display-nya itu insan banget nih kerasanya. Transisi buka tutup aplikasi atau switch antar aplikasi juga berasa yang mulus banget gitu ya. Ya walaupun sayangnya memang untuk customisasi interface UI-nya masih yang terbilang minim. Tapi menurut saya nggak apa-apa guys, ya paling nggak fitur-fitur AI yang menurut saya esensial di HP ini tuh udah cukup banyak tersedia ya, kayak Circle to Search, AI Transcript Assist, Note Assist, Vivo Live Call Translation, semua udah tersedia di Vivo X200 Pro ini. Dan akhirnya nih, kita masuk ke pembahasan yang terakhir guys ya, apalagi kalau bukan soal kameranya. Jadi, Vivo X200 Pro ini itu dibekali 3 buah lensa kamera di bagian belakang bodinya. Ada lensa Z True Color main kamera dengan sensor Sony LYT-818 sebagai lensa kamera utamanya, lalu kamera ultrawide sebesar 50 megapiksel dan satu buah lensa Z EPO telefoto kamera yang resolusinya 200 megapiksel. Yang mana untuk kualitasnya, jujur guys, saya itu dibuat speechless nih sama performa kamera telefotonya ini. Bisa dilihat dari gambar yang kompleks begini, masih bisa dapetin detail yang cakep banget guys. Terutama di bagian ini nih, objeknya itu masih kelihatan detail dengan separasi bokeh yang apik. Bahkan objek dengan jarak sejauh ini pada malam hari ya masih bisa ditangkap dengan detail yang cakep juga guys. Lensa telenya juga bisa dipakai buat foto-foto makro ya. Nih contohnya, cakep-cakep kan? Oh ya, Vivo juga udah ngasih satu interface baru nih guys di mode fotonya, yaitu mode Humanistic Street Snap Camera. Di sini Vivo nyediain 4 color profile yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Ada mode texture, black and white, vivid, dan pastinya zest natural. Kira-kira ya beginilah untuk contoh hasilnya. Ya, jujur memang selama 2 mingguan ini pakai HP ini untuk foto-foto guys, saya tuh nggak pernah nemuin kendala apapun ya, bahkan cenderung ketagihan.
Karena mau foto di siang hari, malam hari, dengan objek dekat atau jauh, semua bisa diabadiin dengan hanya Vivo X200 Pro ini aja. Karakter warna dan kualitas dari ketiga kameranya pun menurut saya masih seimbang ya. Dynamic range-nya luas, hasil warnanya juga terlihat vibrant, dan yang paling penting sih ya, kontras gambarnya itu masih terlihat yang nyaman di mata. Untuk hasil kamera selfie-nya juga nggak malu-maluin ya, palingan ya pas di kondisi low light aja sih yang sedikit berasa penurunan kualitasnya. Sedangkan untuk hasil dari perengkapan videonya kayak gimana ya, kalian bisa nilai sendiri aja deh ya lewat beberapa sampel videonya berikut ini. Ya, kalau ngomongin soal kamera tentu aja nggak cuma foto ya. Kayak yang bisa kalian lihat sekarang ini saya ambil menggunakan mode video potret di resolusi 4K 30 fps-nya Vivo X200 Pro. Bisa dilihat background yang ada di belakang saya sekarang ini tuh kelihatan bokeh ya. Dan untuk trackingnya, yuk sambil coba kita jalan ya. Ini kelihatan rapi banget ya, menurut kalian gimana? Bisa juga tulis di kolom komentar yang ada di bawah untuk mode perekaman video potret 4K 30 fps-nya ini. Ya, tapi satu hal yang agak saya sayangkan ya dari mode video potretnya ini tuh di lensa kamera depannya guys. Jadi nggak bisa sepowerful lensa kamera utama tadi ya yang bisa sampai di resolusi 4K 30 fps. Jadi di lensa kamera depannya ini untuk di mode video potret itu cuma sebatas di 1080p aja. Dan untuk kualitasnya kayak gini, tapi menurut saya masih yang oke lah ya. Jadi nggak kelihatan jomplang banget hasilnya sama di lensa kamera utama tadi. Dan tentu aja karena Vivo X200 Pro ini punya optical lensa Zeiss EPO telefoto kamera dengan resolusi 200 megapiksel. Jadi rekam layar dengan jarak sejauh ini masih cukup reliable buat kita nikmatin. Oh ya, untuk kemampuan pindah-pindah lensa kamera itu cuman bisa di 4K 30 fps aja ya. Jadi ini saya rekam di resolusi 4K 30 fps pakai lensa kamera depannya. Dan kalau kalian mau pindah ke lensa kamera utamanya itu bisa. Kayak gini contohnya ya. Nah, seperti itu. Ini mode perekaman video 1 kali. Ini lensa telenya ya 3,7 kali dan ini 10 kalinya. Seperti itu. Dan FYI ya guys, jadi Vivo X200 Pro ini punya kemampuan juga di resolusi maksimal sampai di 8K 30 fps. Dan untuk yang 4K-nya itu bisa sampai di 120 fps. Sebetulnya fungsinya sih ya menurut saya lebih enak kalau dipakai buat perekaman video slow-mo gitu ya. Jadi hasilnya atau slow motionnya itu jadi bakalan lebih berasa lagi ketimbang pakai yang 60 fps-nya. So mungkin kayak gini aja untuk sampel video dari Vivo X200 Pro ya. Menurut kalian overall dari sampel-sampel ini gimana? Apakah bagus atau enggak? Bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi untuk kesimpulannya, buat saya pribadi guys, jujur agak susah ya buat cari alasan untuk saya nggak rekomendasiin kalian untuk beli Vivo X200 Pro ini. Sebab, kalau dilihat dari berbagai aspeknya, sepengalaman saya selama pakai HP ini ya, Vivo X200 Pro ini tuh bener-bener sebuah device yang cocok untuk dipakai menunjang aktivitas atau produktivitas kita seharian. Misalnya, kayak baterainya yang bisa tahan seharian penuh, lalu soal kualitas layarnya yang oke buat dipakai untuk banyak aktivitas, bahkan di luar ruangan sekalipun, performanya yang ngebut buat diajak ngegame atau edit video, plus kameranya sih bisa bikin kalian nih yang tadinya mungkin nggak begitu suka foto-foto bisa punya hobi baru karena kualitas kameranya yang emang hasilnya itu mirip hasil jepretan kamera profesional. Kualitas dari perekaman videonya juga nggak bisa dianggap remeh ya. Pokoknya ya bisa banget lah dijadiin andalan buat abadiin momen-momen waktu konseran atau ya pas fan meet up bareng idol kalian. Belum lagi soal kelebihan lain yang bisa kalian dapetin dari HP ini ya, soal sertifikasi IP68 dan 69 yang menjamin Vivo X200 Pro ini tuh lebih tahan dari air dan juga debu. Lalu dukungan jaringan sinyal eSIM, jadi kalau kalian nih hobi traveling ke luar negeri gitu, nggak perlu repot lagi ya buat cari-cari SIM card fisiknya. Dan ini sih soal jaminan update softwarenya yang panjang ya, yang memang bisa dibilang emang terlalu bagus sih ini HP-nya. So, sekali lagi, kalau kalian berminat dan tertarik buat beli Vivo X200 Pro-nya ini, bisa lihat softcase produknya yang nongol di pojok sini ya, atau seperti biasa bisa cek link pembeliannya yang pastinya udah saya cantumin juga di kolom deskripsi. Well, mungkin saya rasa cukup segitu dulu ya guys video review kita soal Vivo X200 Pro-nya ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka dan share juga ya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan tentunya sampai kita ketemu lagi guys di video review yang berikutnya. Gila, HP awal tahun loh ini kayak gini.